Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 10 hari yang lalu. 10 hari. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Tangerang. Okay. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Tangerang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 51 tahun yang sudah ditinggal oleh almarhum suaminya di 6 tahun yang lalu. Hidup dengan 2 orang anaknya yang durhaka. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan, insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Kimacan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedayanipun. Dan ini saatnya Kimacan akan berbagi doa-doa terbaiknya Kimacan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini media nipun Kimacan yang diberi energi terbaik oleh Kimacan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Kimacan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini Rek ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit ketujuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini, bermohon kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa? Hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya. Dan juga saya mau beritahu di sini, ya, untuk di kolom komentar ini, ya, yang banyak ini, ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif di dalam tubuhmu, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu saatnya Kimacan akan berbagi cerita Rogo Sukmo. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 10 hari yang lalu. 10 hari. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Tangerang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Tangerang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 51 tahun yang sudah ditinggal oleh almarhum suaminya di 6 tahun yang lalu. Hidup dengan 2 orang anaknya yang durhaka. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda 51 tahun berzodiak Pisces yang hidup dengan kedua orang anaknya yang sangat durhaka. Ini salah satu subscriber kita, ya, sudah kurang lebih baru 9 bulanan atau 8 bulanan ikut bergabung di Pintu Misteri, ya. Karena keluar terus di beranda YouTube-nya. Akhirnya dia klik, awalnya tidak percaya, keluar lagi, ya. Dan akhirnya dia coba untuk like, komen, dan share. Ya. Jadi mohon maaf sekali untuk saudara-saudaraku di luar sana yang belum saya Rogo Sukmo, ya. Sabar. Berarti permasalahan kalian masih biasa-biasa saja dibandingkan saudara kita yang sudah saya Rogo Sukmo. Dan juga yang sudah saya Rogo Sukmo, ya, belum di-up di video ini, ya. Ya. Apa yang kalian rasakan saat ini itu kebaikan dari Tuhan. Tuh. Dan akhirnya saya masuk ke dimensi mimpi dari Rogo Sukmo. Sebelum saya Rogo Sukmo, saya masuk dalam-dalam. Kenapa hal ini terjadi? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Betul. Kenapa anak durhaka? Ya, 51 tahun. Yang mana dulunya bekerja sebagai laundry. Pencucian, ya. Punya laundry gitu? Bekerja di tempat laundry. Yes. Di 6 tahun yang lalu suaminya meninggal. Suaminya ini bekerja di spare part bengkel mobil. Ya, menghidupkan istrinya yang Pisces ini dengan 2 orang anaknya. 6 tahun yang lalu. Dia meninggal karena kanker. Suaminya. Ya Allah. Dan akhirnya di 6 tahun yang lalu dia bekerjalah di sebuah laundry. Ya. Setelah suaminya meninggal, si Pisces baru bekerja di tempat laundry dan menghidupi 2 orang anaknya. Ya. Dan setelah itu ekonomi bergantung dengan si Pisces. Tapi 2 orang anaknya, yang pertama berumur 27 tahun, yang kedua itu berumur 21 tahun, wanita. Dua-duanya wanita. Yang pertama laki-laki, yang kedua wanita. 21 tahun tidak mau bekerja,
main game di rumah saja Kerja dalam kontrakan itu. Ya Allah. Dan perempuannya hanya gila sosialita, mempercantik diri, nongkrong setiap minggu sehari sampai 3-4 kali. Ngoten ki. Gak mau kerja, Nggak mau kerja tapi nongkrong-nongkrong. Dite sapa kuwi? minta sama ibunya, Ya Allah. ya minta dengan ibunya, tidak mau kerja. Saya selidikin lagi kenapa tidak mau kerja. Anjir. Dan ternyata si Pisces ini menyayangi, apa ya? Tidak mau anaknya kerja berat. Betul. Dimanja. Dimanja. Ya. Alah. Pantasan setiap almarhum bapaknya bilang sudah waktunya kalian bekerja. Dimarah-marahin. Si Pisces jadi penengah. Oh. Ya, sebelum bapaknya meninggal padahal. Sebelum bapak meninggal sebenarnya udah mendidik untuk bekerja. Ya, pada saat mau lulus SMA pun juga bapak tidak bisa melanjutkan untuk kalian kuliah. Ayo langkahkan kaki kalian sendiri. Jen. Tapi sudah keenakan di rumah dan manja oleh dimanja ibunya. Akhirnya senjata makan tuan. Ora iso kerja. Dua-duanya laki-laki dan Dua-duanya. perempuannya. Walah. Tinggal di kontrakan, listrik, makan segala macam ibunya. Ya Allah. Ya. Dan dengan berjalannya waktu 6 tahun suaminya meninggal, mulailah di tahun kelimanya Nggih. pemukulan ke ibunya. Anaknya kedua anaknya niku. Kedua ya. Masya Allah betul. Ya, ditahan-tahan terus dengan berharap anaknya pasti akan berubah dan menjaga. Lah kuwi nang dari awalnya dididik. Titik terbesar dari permasalahan anaknya ini adalah di tahun 1 tahun terakhir, karena si Pisces ini sudah nggak kuat lagi, sering masuk angin, sakit-sakitan. Dipaksa oleh anaknya kerja, Bu, nanti nggak dapat duit lagi. Lah kuwi lah padahal saya. Terus ibunya sempat bilang, kayaknya ibu mau berhenti saja. Kalian ya sekarang yang kerja ya, nggak mau. Nah, iya ternyata nggak pernah ya Ki ya. Tapi sebelum saya rogo sukmo, si Pisces ini nggak tahu permasalahannya apa. Ya Apakah ini cobaan atau apa? Ngoten niku Akhirnya Ki. saya rogo sukmo pas pada saat itu saya jelaskan semuanya. Ya Allah. Orang saya Ya. nggak introspeksi. Jadi yo. wanitanya ini, anak wanitanya ini loh gambarannya. Yang tahu skincare, yang baju bagus, nongkrong tempat kafe, berteman dengan jajaran orang menengah ke atas, memaksakan diri. Dan si laki-lakinya ini rambutnya gondrong, nggak mau beradaptasi, introvert, senang dengan main game saja. Pokoknya ada wifi, ada makanan, bangun, makan, ada makanan, dia tenang. Udah tenang gitu. Nah itu kalau untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan, subsidi aja skincare segala macam. Sama makanan juga. Makanan. Itu tenang. Tenang dia. Tapi kalau misalnya salah satu wifi tidak dibayar ataupun makanan tidak ada, akan ngamuk dan dipukul, Pisces dipukul. Ya Allah. Diseret, dipukul, ditendang. Ya Allah, astagfirullahaladzim rek. Piye kuwi? Diseret, dipukul, ditendang. Dia hanya diam dan menahan. Ya, itu yang dilakukan. Dan coba like, komen, dan share, like, komen, dan share. Akhirnya saya rogo sukmo, seorang Pisces, hasil gebukan dari anak-anaknya. Anak perempuannya tidak mukul, tapi mulutnya pedas. Anak laki-laki tidak ngomong, tapi mukul, nyeret mukul. Kalau ditanya sama bos laundry kenapa, jatuh lah. Kejedot lah, padahal dipukuli sama anaknya. Nah, setelah saya rogo sukmo ya, setelah rogo sukmo, si Pisces mau pinjam uang untuk keperluan anak perempuannya ini. Beli skincare, beli baju karena ada acara ulang tahunnya temannya, harus beli baju. Harus baju baru. Ya. Terus nggak dipinjamin oleh si bos laundry, bosnya. Ya, karena sudah numpuk ini utangnya. Mau gimana nih, sudah numpuk dan bayarnya sedikit-sedikit, mau kapan habisnya. Nah, akhirnya abangnya nggak terima nih. Ya, abangnya tidak terima karena ibunya nggak dapat uang, nggak dapat pinjaman. Dan abangnya ini bilang, kalau juga sore ini nggak dapat uang, jangan salahkan kalau saya akan datang sana ngamuk-ngamuk di tempat kerjaan. Oh jangan, nanti ibu dikeluarin. Nggak mau tahu, ibu cari tahu lah. Setelah saya rogo sukmo ya, akhirnya saya rogo sukmo.
Saya ceritakan semuanya. Sebelum terjadinya pemecatan Di laundry. Ya, pada saat itu ya ibunya pulang kerja, Nggih. berharap lapar kan? Nggih, ada Lapar, masak, masak. habis. Lauk yang dimasak dia pagi itu Nggih. biasanya lauk agak banyakan untuk malam. Nggih. Habis. Katanya berbagi dengan orang-orang di samping di jalanan untuk posting si ceweknya ini. Ya Allah. Pakai kap-kapan itu, sedangkan orang tuanya kelaparan. Ya Allah. Datang kok habis semua. Oh iya, aku habis buat 10 cup Oh, untuk buat bagi-bagi. berbagi, buat posting di sosial media. Oh iya, tapi kenapa nggak sisain ibu? Ibu lapar. Makan mie saja lah. Makan mie, dimasak dia makan mie. Ibunya disenggol oleh anak perempuannya itu. Kan makanya duduk Nggih. senggol, jatuh. Udah tahu satu-satunya kayak gitu jatuh, kayak cara jatuh, kuatin pegangannya. Ya Allah, benar-benar dah ya. Nah, habis itu Wih. dibersihkan, ibunya tidur, menangis di kamar. Ya. Nangis di kamar, ya Allah ya Tuhanku. Apabila misalnya saya nggak kuat, cabut saja ya Allah. Saya capek. Disitulah saya Rego Sukmo. Pada saat saya Rego Sukmo, ya, dia sedang berjalan dengan almarhum Suaminya, nggih. dan dia bilang, Pak, ikut. Oh nggak bisa, kamu harus jalanin semua kehidupanmu karena rumah di sana sudah bersih. Kalau kamu sudah bersih, baru kamu ikut rumah bapak. Itu dari suaminya. Akhirnya suaminya pergi dan saya datang ke sana dan saya bilang, Pisces, kenapa anak-anakmu yang lahir dari rahimmu bisa seperti serigala? Ya Ki Macan, saya tidak mengerti. Apa salah saya ya Ki Macan? Kenapa anak-anak saya seperti itu semuanya? Tidak bisa menjaga saya Ki Macan. Kamu belum tidak tahu alasannya kenapa? Ya, saya buka vision. Saya buka vision. Inilah anakmu pengen beli ini, kamu turuti. Ya, anak perempuan pengen ini, kamu turutin. Mau minta apa kamu penuhi. Pada saat gak ada uang, kamu sibuk mencari uang untuk bisa memenuhin. Ya Ki Macan, namanya orang tua ingin membahagiakan anaknya selagi orang tuanya mampu. Ini salah. Selagi orang tuanya mampu, bukannya utang kowe. Ini salah, saya bilang. Nah, makanya kenapa almarhum suamimu berkata seperti itu, bersihkan dirimu dulu, baru bisa ke rumah saya. Nah itu, pada saat suamimu memberi penegasan kepada anak-anaknya, kamu selalu di tengah dan memarahkan suamimu, membela anak-anakmu. Membela anak-anakmu. Ini salah. Dari situ dia bilang, ya Allah ya Tuhanku, inilah saya bilangkan, inilah kau yang menciptakan sendiri sosok anak seperti ini. Kita boleh menyayangi, kita boleh memanjai anak, wajib, ya, tapi ada batasnya. Betul. Ya, tidak semua apa yang mereka minta akan harus dipenuhi. Mereka kita ajarkan berjuang. Betul. Mereka harus mempunyai mental yang baik, komunikasi yang baik, apalagi dengan orang tua. Dengan tujuan dia bilang, saya berharap suatu saat nanti anak saya bisa menjaga saya. Tidak akan bisa menjaga. Kerja raiso. Kalau sudah memukul, menendang, menghina, tidak akan pernah bisa. Hanya maut yang bisa memisahkannya. Saya bilang seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan? Keluarlah dari lingkaran api yang panas ini. Karena manusia berhak hidup bahagia. Betul. Saya bilang seperti itu. Nah, setelah saya Rego Sukmo dengan saya ucapkan kata-kata itu, besoknya dikeluarin oleh tempat kerjanya karena anaknya ngamuk mecahin penggilingan apa niku mesin cuci. Ya, kacanya. Kurang ajar. Dan benar-benar bikin onar. Ibunya diseret, dipecahkan itu. Dan ownernya bilang, keluar deh, bikin masalah di sini. Ini mau ganti apa tidak? Terus ibunya bilang, gimana mau ganti? Ibunya tidak dapat gaji karena banyak potongan. Keluar nanti hitung-hitungannya. Ini juga hitungannya loh. Kata si ownernya. Mecano mesin cuci ku jutaan kuwi. Udah setelah itu pulang, anaknya naik motor, ibunya jalan sambil duduk menangis. Ya, dari situ saya bilang.
Ya, kalau kau bertahan demi anak-anak, kau akan mati Di situ. dengan anak-anakmu. Tapi kalau kau keluar dari zona itu, ya, satu hal, kau akan dipertemukan dengan orang yang baik, tergantung amal dan perbuatanmu, dan kau akan memberikan pelajaran untuk anak-anakmu, untuk kemandirian anakmu. Dan akhirnya dia berharap datang ke rumah itu baik-baik saja, ngamuk dua-duanya. Ya, yang anak perempuannya ngomel-ngomel di rumah, dan anak laki-lakinya nyeret di garasi depan. Ya Allah. Anak laki-laki yang kuat, anak laki-laki yang Sebenarnya lengkap, punya kaki, punya tangan. diseret, ditendang, Nyeret dipukul, ibu itu. dan si Pisces hanya diam, Diam saja digituin, Ki. hanya diam, Nah, kuwi ya, wis. hanya diam, Itu berharap anaknya mendapatkan anugerah. lah piye to? Dan akhirnya saya kirim jurid untuk di sana. Nggih. Ya, ambillah, kemasi barang-barang, Barang-barang. pergi dari situ. Dan dia kemasin barang-barangnya, ambil, Nggih. tetap diseret lagi Diseret lagi. untuk masuk dalam. Oh, terus kemudian Ki. Untuk masuk dalam, Oh, ya, mau kemana? Kami makan apa kalau misalnya nggak ada kamu di sini? Cari kerja lain. kurang ajar. Dan jurid masuk di dalam tubuh Langsung si dah. Pisces. Nah, kemudian. Ya, iya, saya kata si Pisces, ya, saya mau cari kerja. Mau cari kerja yang banyak duit untuk kamu. Tunggu di sini makanya. Tunggu duduk manis, makanan akan ada. Kaget dengan tegasnya itu. Duduk, mau apa? Mau uang? Mau makanan? Saya akan bawa dalam waktu 2 jam. Tunggu. Biarkan saya bawa ini semuanya. Keluar si Pisces. Keluar si Pisces, jalan pertama seperti ini, lama-lama gini. Karena si jurisnya cuma sebentar. Begini. Dia berjalan di jam 7 malam. Ya Allah, sakno Jam 7 malam. Karena jam 5 dia kan udah closing, udah huru-hara di itu rumah dan di itu. dia keluar nggak tentu arah. La Allah. Tidak tentu arah dia keluar. Nggih. Mungkin jauh ya. Nggak tentu arah. Ketemulah orang yang bekerja, suami istri bekerja di kantor asuransi kalau nggak salah ya. Asuransi, Ya. Dilihat pelan-pelan. Nggih. Kok sapa? Itu orang tua itu mau kemana? Lagi niku kemudian Ki. Nah, kebetulan si dua ini Tuhan nggih pegawai niki nggih. mau cari Suami istri. pembantu. Oh. Tapi si suami ini bilang, Bu, yakin ini orang tidak kenal loh. Iya betul. Ini orang tidak dikenal. Iya. Karena kemarin 3 pembantunya itu kasus semuanya mencuri. Pencuri lagi. Nah, apalagi ini Kita orang nggak tidak tahu kenal ini siapa lagi. siapa. Nggih. Ya nggak apa-apa lah, kita tanya aja dulu. Tanya dulu alah. Bawa minum mineral, Nggih. duduk. Berhentilah mobil. Berhenti itu. mobil. Bu, sebentar kesini. Ibu mau kemana? Nggak tahu mau kemana. Iya lah. Sakno. Orang tua, keluarga ibu Keluarga. gimana? Saya diusir oleh anak. Loh kenapa? Karena saya keluar dan saya dikeluarkan di tempat pekerjaan. Oh gitu. Ibu kerja apa sebelumnya? Laundry, cuci gosok. Oh. Anak ibu umur berapa? 27 sama 21. Hah? Gede Nggak kerja? Enggak. Wih. Yaudah Bu ya, saya mau jalan lagi. Mau kemana? Sampai si suaminya bilang, sudah tinggalin aja lah. Enggak, kita nggak usah ngambil risiko. Oh nggih. Ya, tapi Tuhan gerakkan hati istrinya. Oh. Biar, nah kita ambil. Ini tanggung jawab Oh, saya. aja si istrinya. Suaminya bertanya lagi, 3 orang loh kemarin ambil uang kamu di lemari. Aja. Insya Allah ini enggak Pak. Oh alah. Ya. Bu, kebetulan kami cari pembantu di rumah untuk menginap, jaga anak-anak kami. Pembantu kami kemarin keluar. Oh benar Bu, kata dia. Ibu bisa apa aja, semua akan saya lakukan Bu. Tapi kalau bisa nginap ya Bu ya, karena saya nggak punya tempat tinggal. Ya, dibawalah. Ceritalah di mobil itu. Dan akhirnya perempuan itu kan suaminya nyetir, istrinya di depan. Pada saat ada ibu itu di belakang, istrinya di belakang. Jadi sudah cerita semuanya. Dan dipeluklah oleh si perempuan ini, ibu ini. Ya, orang yang membantunya nih dipeluk. Ya Bu ya, asalkan ibu Kerja kerja benar, karena ART yang kemarin itu nyolong. Insya Allah Bu, saya tidak akan nyolong. Terus nanti gimana anak-anak ibu? Biarkan saja, mereka sudah dewasa, mungkin mereka sudah bisa mencari
rezeki kehidupan sendiri. Dan dikata ibu itu, gantilah nomor handphone. Saya ada nomor handphone yang saya tidak pakai. Oh iya boleh bu. Dilihat udah masuk ke rumah, dikasih tempat yang layak, AC lagi Kio. rumahnya besar. Terus Aduh bu, besar sekali. Kenapa bu? Capek kalau besar. Enggak bu, saya belum pernah masuk rumah seperti ini. Tempat tidur bagus, layak. Ini tempat sembako ya. Kalau mau ngambil, ini anak-anak saya lagi tidur. Karena selama ini saya pakai baby sister yang harian. Ya. Ini udah berjalan kurang lebih 8 hari. 8 hari, Masya Allah. Ya, dari kejadian. Ya, satu. Tuhan sudah menutup hati maaf dari orang tua. Oh, udah nggak kepikiran lagi sama Tidak kepikiran lagi. Wis. Tinggal karma yang dijalanin oleh anak-anaknya. Ingat ya, anak-anak yang melakukan durhaka kepada orang tua, ya, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapapun. Sebesar apapun skillmu, sebesar apapun kemampuanmu, sesehat apakah dirimu, kau akan menderita seumur hidup. Nah, gue dengerin. Ya, dan orang tuamu sudah Tuhan temukan dengan orang yang jauh lebih baik, yang akan menghargai, menjaga, yang akan menjaga orang tuamu. Ya, itulah akhirnya. Walaupun anak tidak bisa menjaga, saya yakin sekali majikannya ini akan menjaga sampai akhir hayatnya. Ya, asalkan memang mengabdi dengan baik. Betul. Tuh loh. Ya, jadi Pisces, panjangnya perjalanan. Cita saya jadi panjang seperti ini Pisces. Ya, salam untuk majikanmu. Ya, terima kasih sudah membuka hati. Karena kalau misalnya hatinya tidak terbuka oleh Tuhan, mungkin pasangan suami istri ini tidak akan menerimamu. Tapi Tuhan membuka selebar-lebarnya hati dan meyakinkan majikanmu untuk bisa mengangkat di jalan loh. Yang nggak tahu basic apapun. Betul sekali. Kamu siapa, dari orang mana? Ya, Tuhan baik sekali. Bagaimana gitu ya, walaupun di luar dari rencanamu. Padahal rencana Pisces di hari tuanya dia istirahat dan anak-anaknya yang bekerja. Tapi di sini tidak apa-apa. Yang penting kamu masih tetap bekerja ya. Dijaga dengan orang-orang yang baik. Betul. Jaga dengan baik anaknya, jaga kepercayaan ya. Karena inilah orang terakhir, orang baik yang terakhir dalam hidup. Tuhan kirimkan. Ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita Pisces yang ada di Tangerang ya, boleh kita menyayangin anak-anak kita, boleh kita mau memberikan apa yang dia inginkan, tapi hati-hati ya. Apabila kita sering memberikan itu, maka mereka anak-anak itu akan menjadi melunjak, besar kepala, gimijak dirimu sendiri. Berikan mental, berikan ajaran, berikan cara untuk mendapatkan sesuatu. Betul. Syukurlah kalian mempunyai anak-anak yang sudah mau bekerja. Betul. Dan untuk anak-anak yang durhaka, nikmatilah betapa kejamnya angin neraka yang turun di dunia. Betul. Angin neraka yang turun di dunia ya. Kalian yang anak-anak durhaka, Kim Macan sudah berpesan pada kalian, sebesar apapun kemampuan kalian, sesehat apapun diri kalian, sepintar apapun kalian ya, penderitaan akan mendatangi kalian. Itu dengan orang lain nggak berani. Sama ibunya sendiri. Sama ibu diseret, ditendang sampai mohon maaf ya, bagian sini. Karena si ibu bilang jangan kayak gitu, kamu lahir dari rahim ibu, ditendang oleh anak laki-lakinya itu. Lah iku ya Ki ya. Mungkin dari sini semuanya bisa belajar bagaimana lah sebagai seorang tua memanjakan boleh, tapi yo nggak boleh keterlaluan juga. Kita harus mendidik anak itu bagaimana bertanggung jawab menjalani kehidupan. Ya, waktunya diberi, waktunya dihajar juga, ya, diperingati, ya, disayang, dikasih pelajaran, Kalau salah dikasih pelajaran. Nah bener, ya harus seperti itu karena kehidupan kan emang seperti itu ya Ki. Salah ya salah, bener ya bener. Kalau nggak diajarin ya bagaimana? Ingatan tuh. Anak ayam aja baru menetas diajari sama ibunya untuk cari ceker-ceker tuh, golek-golek panganan dewe kayak gitu. Itu memang harus dididik dari kecil, tapi kalau dari kecilnya dimanja, mau piye gue ya? Ya Kim Macan kan saya bekerja ini untuk anak, betul. Betul. Ya. Untuk anak betul, tapi harus ada didikan. Betul. Attitude, etika. Adab.
apalagi sama orang tua. Nah, ya pendidikan dan juga ilmu agama itu juga harus diberikan ya Ki, ya harus seimbang agar apa? Agar nanti ke depannya itu bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua, menyegani gitu loh ya. Jadi biar nggak seenaknya sendiri ini tadi. Oh iya, lupa sempat ibunya si Pisces ini, Oke. ya si Pisces ya, membayar pinjol. Tiba-tiba anak laki-lakinya pinjol buat beli apa Kim itu. Langgi. Terus anak perempuannya tahu Shopee Pay Later. Ya Allah. Tiba-tiba ada tagihan aja. Tagihan aja gitu Ki. Terus ini setelah ini bagaimana kehidupan anaknya nih Ki? Anaknya itu 8 hari ya, nih Ki. listrik mati aja nggak tahu cara Masukin. beliin token. Nggak tahu Ki. Itu dah. Ya, Listrik mati, bingung. bingung masukin. Bukan bingung, bingung cari belinya dulu. Oh, golek duitnya nggak tahu. Wes. Kira ya, belajar dari Cinta Roko Sukmo ini ya untuk orang tua ya. Sampai kemarin saya lihat itu ya, di telepon nggak bisa pakai kata-kata kasar loh, anjing gitu. Seperti itu. Ke ibunya. Kalau ketemu, aku habisin gitu. Oke. Orang tua loh, itu bukan musuhmu. Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Nanti setelah ini baca ikan Kimacan melihat lebih lanjut untuk hari lahir, permasalahan akan segera terselesaikan setelah melewati malam 1 suro. Iya, tapi sebelum saya menerawang lebih dalam lagi ya, hari ini saya menggunakan parfum Sang Jagat. Ya, jadi bagi saudara-saudaraku di luar sana ya, yang belum mempunyai parfum Sang Jagat, kalau kalian khawatir, cemas, was-was, selalu mikir yang berat-berat padahal itu tidak akan terjadi, gunakan ini nih. Ya buat apa? Buat nenangin hati dan pikiran. Karena segala sesuatu kalau kalian mempunyai masalah pada saat kalian kekhawatirannya tingkat tinggi, permasalahan itu tidak akan bisa terselesaikan. Tapi kalau kalian punya pemikiran hati dan tenang, pikiran tenang, permasalahan itu akan ada dapat solusinya. Alhamdulillah Mas saya mau tambah paham energi bulan purnama. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau untuk wajah, aura wajah saya gunakan Banyu Mustika, bagus sekali Banyu Mustika ya. Jadi kalau kata orang-orang, kok muka kamu kayak kusam ya, kok muka kamu nggak bercahaya ya. Banyu Mustika aura wajah kinyis-kinyis, perempuan yang pakai inner beauty terpancar, lelaki yang pakai berkarisma berwibawa guys. Ya, hari lahir permasalahan akan segera terselesaikan. Nah, setelah melewati malam 1 suro 25 Juni ya. 2025. Kita lihat ada berapa hari lahir yang mampu bisa menyelesaikan permasalahannya setelah melewati malam 1 suro. Ya, hari lahir. Wow, pohon dan akar. Takdir sudah mengikatmu setelah malam 1 suro. Ada 3 hari lahir. Pohon dan akar yang akan mampu bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya setelah melewati malam 1 suro. 1 suro, waduh, kira ya ada 3 hari lahir yang dilihat sama Kimacan ini ya, yang akan permasalahan terselesaikan. Alhamdulillah. Hari lahir apa saja kira? Ya, hari lahir Kamis. Kamis nomor setunggal. Kamis. Hari lahir Jumat. Jumat. Kurang 1 yang terakhir. Hari lahir Sabtu. Sabtu. Ya, 3 hari lahir ini ya dikelilingin elemen api, yang mana elemen api ini adalah tingkat amarah atau panasnya hati dan pikiran kalian. Tapi energi api akan hilang setelah malam 1 suro ya, akan menjadi energi air. Ya, jadi kenapa Kamis, Jumat, Sabtu hari lahirnya ini selalu ada masalah, belum selesai masalah satu, masalah lagi. Tidak selesai masalahnya. Ya, karena kalian dikelilingin energi api panas. Hati, pikiran, emosi meluap ya, tidak bisa menyelesaikan permasalahan karena energi panas. Ya, 3 hari lahir ini ya, saya sarankan untuk yang hari lahir Kamis. Manfaatkan malam 1 suro di tanggal 25 Juni ini ya, 2025. Kalian mandi air laut. Ya. Jadi apabila kalian tidak jauh Kimacan, air lautnya jauh sekali dari tempat saya. Buat replikanya dengan air garam. Ya. Replika air garam, doakan menurut agama kalian masing-masing, siramkan di malam 1 suro.
Wah, ada jam-jamnya mboten? Paling telat itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Biar tidak terganti ke tanggal 26. Oh, jeng. Ya. Nah, kalau untuk hari lahir Jumat, Oke. ya, kalian harus mandi air kembang 7 rupa. Yang Jumat nggih. Ya. Yang Jumat harus mandi air 7 rupa. Ya. Doakan menurut kepercayaan kalian masing-masing. Ya. Setelah itu untuk Sabtu, ya, hari lahir Sabtu itu harus mandi air sumur dari sumber langsung, bukan air pump. Ya, setelah itu teteskan minyak apa saja. Minyak wangi nggih. Minyak wangi boleh, minyak media saya ada boleh. Doakan, mandikan, tapi jangan telanjang ya. Kalau cowok pakai celana pendek, kalau cewek pakai remben. Manfaatkan itu untuk menetralisir energi api yang ada di tubuhmu, sehingga setelah malam 1 suro kalian lewati permasalahan itu satu demi persatu akan dapat jalan solusinya. Alhamdulillah ya. Kita lihat permasalahan-permasalahan apa saja yang akan terselesaikan untuk 3 hari lahir ini setelah melewati malam 1 suro. Bagus-bagus, kalian sudah mandi, kalian sholat, kalian zikir, kalian ibadah, apa saja menurut agama kalian masing-masing. Betul. Ya, setelah itu kalian meditasi, tidurlah. Ya. Betul ya. Tekanan. Oh. Ini seperti layaknya si Pisces, ya, tekanan dalam keluarga, mertua, orang tua, suami, istri, segala macam untuk tekanan mental. Keuangan oke nih, kesehatan oke, tapi mental kalian kalah. Ya, setelah kalian melakukan itu, ya, satu persatu dari mereka akan luluh dan sayang dan cinta dan perhatian padamu. Laku ya, harapan seperti itu ya Ki, ya amin, mendapatkan tekanan Ki. Celebration, kebahagiaan. Hutang piutang. Ya, okay. Permasalahan hutang piutang akan selesai. Setelah malam 1 suro selesai, kalian melakukan ritualnya sudah selesai, ya. Hutang. Asalkan kalian bisa ikhtiarnya apa? Kerja. Dari pekerjaan itu, ya, kalian akan mendapatkan hasil rezeki yang berlimpah untuk membayar hutang. Ingat, membayar hutang bukan meningkatkan gaya hidup. Betul. Ya. Hutang. Sehingga kalian akan lebih bahagia. Betul. Hutang piutang akan lunas dengan caranya sendiri. Tuh dengerin ya, untuk membayar hutang makanya gengsi gaya hidup nggak usah terlalu muluk-muluk ya Ki ya. Nah, nggak usah saya capek-capek kerja, saya mau ngobatin stres, saya harus holiday. Habis pulang holiday stres lagi. Hutangnya dulu diselesaikan, Rek. Wow, merajut rumah tangga. Ini untuk saudara-saudara di luar sana yang sudah lama pacaran, janda. Atau duda, bahkan yang belum mendapatkan pacar selama ini, ya, malam 1 suro adalah malam aurahmu. Aura akan terpancar, ya. Yang duda akan mendapatkan pasangan, yang janda akan mendapatkan pasangan yang baik, yang belum mendapatkan pasangan selama hidupnya akan diberikan jodoh yang baik pada kalian. Alhamdulillah. Doanya yang baik-baik. Jangan kalian berdoa biar saya mendapatkan pacar dari pacar teman saya. Jangan saya mendapatkan suami dari sahabat saya, itu jangan. Rasa jadi pelakor apa pembina rek lagi kayak kekurangan uang lain. Ya. Ide, rencana, gagasan itu akan terwujud di setelah 1 suro. Malam 1 suro. Nah, makanya kenapa di malam 1 suro ketika setelah kalian ritual, doakan rencanamu apa di tahun 2025 ini. Ya, tujuanmu apa? Itu akan terwujud satu demi satu. Nah, kita terwujud satu demi satu, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Misalnya sudah berumah tangga tapi nggak punya keturunan, ya. Ingat, orang-orang yang sudah menikah lama tidak mempunyai keturunan itu bukan rahimmu yang rusak, tapi ada kebohongan dalam rumah tangga yang selama ini ditutupi. Tidak ada kejujuran, itulah Tuhan belum percaya. Ingat, perempuan itu tidak ada yang mandul. Selagi masih ada rahim, pasti besar kemungkinan untuk bisa mempunyai anak. Nah, tadi karena kuasa Tuhan, ya, yang didiagnosis perempuannya tidak bisa kok, kadang ya. Nih, sakit hati
Ya, jadi kalian kalau mempunyai sakit hati dengan orang lain, dengan sahabat, dengan orang terdekat, sama karyawan, oleh mantan pacar, mantan suami, mantan istri, pokoknya apa saja yang menyangkut hati. Ya, di malam satu suro setelah kalian melakukan ritual tersebut, ya, kalian akan jauh lebih ikhlas. Setelah kalian ikhlas untuk memaafkan orang-orang di luar sana yang telah menyakitimu, maka rezeki orang-orang baru yang Tuhan akan gantikan lebih dari mereka akan berdatangan. Satu, ikhlas, lupakan mereka. Kuncinya ikhlas. Pentingnya kalian berdoa untuk sebuah keikhlasan juga ya Ki ya. Nah Ki ya, Tuhan Rilis. akan ganti. Ya, rilis ya. Permasalahan hukum. Ya. Ini permasalahan hukum ya yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Kau akan jadi pemenangnya. Alhamdulillah. Asalkan dirimu benar-benar tidak bersalah. Tuh ya. Tapi kalau kalian bersalah, misalnya kalian melakukan sesuatu, kalian mencoba untuk membayar, berharap itu akan dimenangkan, ya kecil kemungkinan. Gitu ya Ki ya. Pentingnya ya Raya untuk selalu jujur ya dan berjalan di jalan yang benar. Ya, ini yang terakhir ya. Tombak yang tinggi ke atas. Cita-citamu yang selama ini belum terwujud untuk membahagiakan orang tua, pasangan, orang-orang terdekat, ya. Setelah malam satu suro, Tuhan akan memberikan langkah-langkah ke depan. Tapi ingat, pada saat Tuhan memberikan imajinasi atau langkah-langkah ke depan, jangan sekali-sekali mengatakan kata ini, karena itu akan luntur semuanya. Capek. Apabila kalian mengeluarkan "aduh capek saya", kelar lagi ya. itu akan luntur semuanya. Tapi ucapkanlah alhamdulillah. Semangat. Itu akan memperkuat hasil ritual di malam satu suro. Gitu ya Ki ya. Wah tuh dengerin ya. Capek jangan capek ya. Sepi kamu ngeluh. Ganti. Ya, di saat rame jangan sampai kamu juga ngeluh bilang capek, tapi bersyukur. Alhamdulillah ya Ki ya. Semoga terus diberikan kesehatan dan semangat. Ngono lho ya. Supaya apa? Supaya terkabul ya Ki ya. Mimpi-mimpi yang kalian mimpikan. Waduh, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ingat ya Ra ya. Untuk malam satu suro tadi Ki Macan sudah menjelaskan untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau untuk semua mohon maaf, untuk hari lahir yang lainnya kalau ingin mengikuti ritual malam satu suro boleh tidak nih Ki? Bisa. Menggunakan apa nih Ki? Jadi untuk yang hari-hari yang tidak saya sebutkan tadi, ritualnya kalian gunakan 9. Oh, 9 macam bunga. Oh, 9 bunga. Ya, 9 macam bunga jadi satu dengan daun apa namanya itu? Pandan? Daun sirih. Oh, sirih. Daun sirihnya 7 lembar. Oh. Menggunakan air hangat kuku. Oh. Ya, kasih air dingin dulu. Air dingin. Ya, setelah itu masukkan air hangat. Mandi di air hangat. Mandi di air hangat. Jadi setelah air dinginnya masukkan 9 macam bunga dan 7 lembar daun sirih. Betul. Nanti sudah siap semuanya baru dimasukkan air panasnya. Betul. Jadi hangat ngoten ya Ki ya. Setelah sudah selesai mandi segala macam ya, dari ritual selesai segala macam, kalian berdoa, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian. Setelah beribadah, berdoalah. Disitulah banyak malaikat-malaikat yang lewat mendengarkan doa-doa baikmu. Masya Allah, pentingnya untuk berdoa ya Ki ya. Dah ya, jadi lengkap semua sudah dibahas sama Ki Macan. Yang ada hari lahirnya dan yang gak ada pun diberikan kesempatan. Karena kembali lagi berdoa bermohon pada Sang Maha Pencipta itu kan hak semua manusia. Gak peduli dia harinya apa ya Ki ya. Tapi ini ada ikhtiar-ikhtiar tertentunya dari spiritualnya Pintu Misteri. Mau diikuti monggo, nggak mau diikutin juga ndak apa-apa ya Ki ya. Ini kalau kakak-kakak penonton di Pintu Misteri yang sudah mempunyai media-medianya Ki Macan, waduh, ini misalnya dia hari Sabtu dia menggunakan mandinya dengan menggunakan air sumur. Jika mempunyai medianya Ki Macan seperti garam mahacakra, boleh tidak digabung? Boleh, itu lebih bagus. Lebih bagus. Kan saya kasih tahu ini yang tidak menggunakan media saya, tapi kalau ada media saya lebih bagus. Apalagi kalau kalian udah punya komplit, ada garam mahacakra, ada tasbih, ada parfum sang jagat atau parfum aura, banyu mistika, wis cemplung no itu rek. Terus apa nih namanya, minyak gandala. Minyak gandala, tuangin dikit-dikit gitu boleh ya Ki ya. Komplit. Ini saya kan bilangnya pas pada saat kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya Ki ya, Ki ya. Jadi paham ya. Ayo gunakan malam satu suro ini ya.
Betul. Dengan ibadah, dengan doa. Karena dimensi portal kebaikan dibuka dan keburukan dibuka. Gitu ya Ki ya. Jadi bagaimana Kita tinggal pilih mau yang mana, mau terbang kemana nih? mau yang keburukan atau yang kebaikan. Ya. Ngaten ya Ki ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Sama-sama. Kiki Macan. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Kiki? Sifat karakter positif. Ya. 3 karakter. Sabar, bertanggung jawab, dan tekun. Ngoten ya Ki ya. Sabar bertanggung jawab. Oh maaf lah kira ya. Sabar bertanggung jawab dan tekun. Ini kuncinya ya Ki ya. Sifat karakter positif harus ditonjolkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Baik Kiki Macan, ini saatnya Mas Jawi juga mengingatkan kembali untuk kakak-kakak semuanya yang menginginkan Rogo Sukmo Ki Macan. Rogo Sukmonya Ki Macan ini terus berlanjut ya. Setiap hari Ki Macan itu merogo sukmo ya Ki ya, untuk membantu para subscribernya Pitu Misi yang sudah like, komen, dan share ya Ki ya. Walaupun memang tidak setiap video ada cerita Rogo Sukmo tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, namun Rogo Sukmo itu terus berjalan. Makanya tadi Ki Macan pun bilang ya Ki ya, yang sudah di Rogo Sukmo yang belum di-up di video konten bukannya berarti bahwa tidak di Rogo Sukmo. Kebaikan yang kalian dapatkan silahkan dinikmati semua karena ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Leres Geki ya. Dan untuk kakak si Pisces ya, yang ini tadi yang Rogo Sukmonya ya, bertanggung jawab. Betul. Ya, nggak usah mikirin nanti masa tuanya bagaimana. Saat ini adalah lembaran baru, semua Tuhan akan hitung bagaimana di tempat baru Pisces memperlakukan seperti apa. Kalau kakak Pisces memperlakukan keluarga mereka seperti keluarga sendiri, ya mereka pun juga akan memperlakukan kakak seperti ibu sendiri. Betul. Lalu sebutan Ki, ya semua tergantung bagaimana amal dan perbuatan. Iya. Oke, terima kasih banyak Niki. Kalau begitu saatnya Mas Jawir mau men-spill kagem medianipun Ki Macan. Nah, tadi kan Mas Jawir sudah men-spill juga ini sedikit ya, Rek, ya. Garam Mahacakra. Ini garam Mahacakra ini kan memang juga bisa digunakan untuk membuka aura, membersihkan energi-energi negatif. Bahkan garam Mahacakra ini kan garam kesehatan, ya. Ini juga bisa digunakan untuk detox atau menyerap energi-energi negatif ataupun penyakit-penyakit medis dan non medis. Coba ini kira ya. Ini digunakan karena Ki Macan mempunyai tambahan ada rempah daun sirihnya. Ini udah ada ini ya. Ini hasil ritualannya dari Ki Macan. Jadi bukan sekedar daun sirih ataupun bunga melati biasa, tapi ada ritual khususnya digunakan untuk pelengkap garam Mahacakra ya. Jadi bisa digunakan untuk membantu membersihkan energi negatif untuk penyakit medis dan non medis. Jika kalian menginginkan, ini bisa kalian dapatkan melalui admin 1 dan admin 2 ya. Kalau untuk toko online-nya tidak ada. Jadi hanya di admin 1, admin 2. Namun kalau kakak-kakak ingin tahu lebih lanjut medianya Ki Macan yang di toko online itu di Shopee, carian nama tokonya Sehat Manjur 08 ya. Kalau ingin check out, cek dulu admin Shopee-nya. Kalau sudah, saatnya Mas Jawir mengingatkan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo rek buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Serta jangan lupa tanggal 7 Juli 2025 ya. Yang bisa datang, kalau tidak bantu share dan sebarkan untuk Ibu Pertiwi memanggil di depan gedung DPR jam 10 pagi untuk membantu mengawal RUU perampasan aset para koruptor. Kita menekan DPR, ketua DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. DPR jangan menjadi dewan penjaga uang koruptor. DPR, kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Tunjukkan bahwa kalian memang benar-benar perwakilan rakyat dan bukan yang menjaga uang-uang para koruptor. Sahkan RUU perampasan aset para koruptor. Nah, dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media ini pun Ki Macan lengkap dengan WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3 toko online Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI harga mati.
Baik, Ki Macan, Ya. ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menciptakan mimpi yang besar, dimulai dari langkah yang kecil. Gitu ya, Ki. Ya, kalau kalian nggak mau melangkah, mau kecil ataupun besar, ya bagaimana kalian bisa mewujudkan mimpi? Ya, Melangkahlah selalu. apalagi cuma kejedok di kamar aja. Kayak anak isi pisces. Iya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.